Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pertama permohonan maaf dari saya untuk memang secara urgensinya harus saya disegerakan penyampaian materi ini. Kemudian karena kegiatan CGP Angkatan 7 saat ini sedang prosesi libur untuk pembelajaran online-nya, tetapi kita sudah dibekali tugas karena bulan Februari tanggal 8 sudah ujian kembali untuk modul berikutnya. Ya, itu untuk seberapa singkat terkait kegiatan guru penggerak. Terus untuk selanjutnya PR saya juga adalah setidaknya men-share apa yang sudah saya dapatkan ketika pembelajaran dan juga apa yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya hanya tinggal menyampaikan materi ini, kemudian nanti di ujung akhirnya kita akan diskusikan bersama-sama terkait budaya positif apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Kemarin sudah sempat saya diskusi ke beberapa teman-teman di ruang guru. Jadi memang urgensinya saat ini keadaan siswa kita memang memerlukan ada suatu tindakan treatment khusus dari kita terkait budaya positif, karena memang sudah 2 tahun, hampir 2-3 tahun mereka memperoleh pendidikannya tidak langsung dari sekolah, tetapi utamanya dari handphone, dari media sosial dan segala macam. Next, selanjutnya Rehan. Nah, ini modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Next, lanjut. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Ya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alhamdulillah. Ih, luar biasa ya. Luar biasa. Suara satu sebenarnya mah luar biasa. Cuma next, selanjutnya. Udah perehan tenang. Udah yang motoin kan? Oke, ini terkait topik pembahasan. Memang banyak nih ya yang memang saya perkirakan sih 1 jam sebenarnya untuk penyampaian materinya saja. Karena materi ini sebenarnya diperoleh selama 3 bulan. Nah, iya 3 bulan. Selanjutnya, next. Oke, kita mulai dengan yang pertama, eksplorasi konsep tentang pembelajaran 2.1 yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Next, selanjutnya. Ini kegiatan biasa di awal ya, kegiatan di awal. Ini perumpamaan mengenai apa yang akan terjadi ketika budaya positif yang sudah kita canangkan, sudah kita terapkan. Ya, yang selanjutnya kita ini bentuk salah satu dari mediasi sama perumpamaan terkait kegiatan kepala tangan. Ini nanti kita jelaskan bersama-sama barengan. Next, lanjut. Ya, perubahan paradigma atau teori kontrol terakhir terkait teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Terakhir, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah satunya nanti ada peran kita sebagai guru. Karena ketika pembelajaran, apalagi pembelajaran sekarang ya, yang kurikulum merdeka yang luar biasa oleh kelas 1 dan kelas 4 sudah dilaksanakan, itu pembelajarannya semua berpusat pada siswa. Bagaimana caranya ketika di dalam kelas pun semua pembelajaran maupun aktivitas berpusat pada siswa. Kita hanya memfasilitasi sebagai fasilitator, motivator, bahkan juga sebagai inisiator terkait kegiatan siswa. Next, selanjutnya. Iya. Dan bertindak juga sebagai kalkulator. Ya, ini stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
Nah, next selanjutnya. Ya, ini pada materi ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya baru menyadari bahwa secara tidak sadar kita adalah orang pertama, orang yang bahkan menjadi pelaku bullying pertama kepada siswa. Kita gebor-gebor nih, misalnya, oh nggak boleh ngebully segala macam. Padahal tindakan yang kita lakukan terkait hukuman, ngasih hukuman segala macam, itu adalah tindakan bullying pertama yang dirasakan oleh siswa. Secara tidak sadar kita lakukan. Kita mengatasnamakan, oh kita guru, oh ini, oh padahal ketika kita memberikan hukuman yang tanpa diketahui oleh, tanpa juga disadari, tanpa juga disepakati dengan siswa, kita termasuk iya bullying, gitu dia. Makanya rada-rada horor-horor sedap nih ya terkait bullying, apalagi sampai sudah masuk ke ranah pengaduan. Gitu. Next selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini lebih ke eksternal. Kemudian yang pertama tadi internal harusnya ya, kedua eksternal, yang ketiga adalah motivasi terkait tujuan disiplin positif. Next selanjutnya. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa nilai positif dan negatif terkait hukuman ataupun penghargaan. Ada mungkin pimpinan yang memperlakukan penghargaan terhadap misalnya pegawainya yang aktif, yang luar biasa segala macam. Ini ada sisi positif dan negatifnya. Ada ketika negatifnya, salah satunya adalah ketika sudah orang nyaman dengan penghargaan, nyaman dengan ini, maka kreativitasnya sudah stuck, tidak berkembang lagi. Oh, saya mau udah itu. Gitu. Ada beberapa pokoknya yang terkait pelaksanaan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian next selanjutnya. Nah, ini ya. Kita akan sama-sama ini nih, biar paling enggak paradigma kita berubah ataupun mungkin sadar atas kesalahan diri sendiri. Kita teks yang pertama nih ya. Menurut Bapak dan Ibu, kita akan bedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Itu yang nyatet tuh, oke, kita kunci jawabannya ya. Masing-masing nanti simpan jawabannya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat. Oke. Next, selanjutnya yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Murid, iya berarti lepas sepatu tuh karena nggak pakai sepatu hitam. Konsekuensi. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita akan lihat jawabannya. Next. Iya, ini konsekuensi. Iya. Kita akan membedakan apa yang hukuman, kemudian apa yang menjadi konsekuensi, ya. Jadi nanti kita akan diskusikan sama-sama nih terkait budaya positif sekolah. Kalau kita sudah melaksanakan budaya positif sekolah, maka apa yang akan diterima oleh siswa ketika dia melanggar bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi. Itu yang kata-kata hukumannya ini, bahkan perilaku hukuman yang kita lakukan, nah, nanti kita akan berubah sama-sama. Jadi bentuknya konsekuensi. Iya betul. Next selanjutnya. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatunya harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia tahu kalau dia berbuat ini hukumannya ini. Nah, gitu. Sebelumnya dia tahu, oh, jadi kalau dia melaksanakan pasti dia udah mikir, oh, saya pasti kena hukumannya ini nih. Gitu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini yang hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Iya, jadi posisinya itu yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya mudah-mudahan sekali lagi kedepannya kita akan sosialisasikan terkait konsekuensi ataupun budaya positif apa yang akan nanti kita terapkan, sehingga anak-anak ketika melakukan kesalahan pun mereka sudah tahu, oh saya akan dapat hukuman ini nih, saya akan dapat konsekuensi ini nih gitu. Contoh misalnya kemarin ya sempat sharing sama Pak Toha terkait misalnya sekarang yang lebih khawatir tuh Bu terkait kelakuan anak ya, maksudnya dari omongan, dari sikap dan segala macam tuh efek karena dibesarkan selama 2-3 tahun bersama medsos, bersama HP. Jadi ketika balik ke sekolah memang sudah tidak bisa kita kontrol kembali, tidak bisa diatur. Apalagi terkait omongan yang mereka kadang-kadang tiba-tiba ngomong kasar lah, ngomong jorok, ngomong binatang di absen gitu kan. Iya, itu tuh yang kadang kita tidak tahu. Next. Kalau ini saya yakin di semua kelas pasti ada judulnya keyakinan kelas. Biasanya dituangkan dalam kesepakatan kelas. Adalah pasti, insya Allah. Iya benar, pada hilang, pada copot. Iya benar. Next selanjutnya, ya ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya kita akan membedakan aturan dengan keyakinan. Terutama untuk di kelas ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara aturan mungkin secara global sekolah punya peraturan, tapi kalau untuk di kelas memang ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci, ini yang kemarin yang diisi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, kemudian lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next selanjutnya. Kesepakatan kelas. Ya, bentuk kesepakatan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Ibu nih dari dua gambar kiri dan kanan, yang merupakan keyakinan kelas, kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian yang mana? Kira kanan. Yang hijau. Yang gambar kami murid yang sangat belajar. Yang sangat belajar. Yang mana? Kesepakatan kelas ya? Iya, maksudnya kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan kelas. Saya mah kesepakatan kelas satu yang ada gambar-gambarnya Pak. Yang ada gambar-gambarnya? Oke, kita akan lihat dulu. Next. Ya. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Pertama, peraturan selalu ini contoh ya. Enggak ini. Jadi lebih ke bentuk kata-kata ya. Jadi kalau dari gambar yang tadi, next kembali ke yang tadi gambar, Pak Rehan. Ya, gambar yang tadi yang bentuk keyakinan adalah yang sebelah sini, sebelah kanan Bapak dan Ibu. Iya. Betul yang putih. Itu keyakinan kelas. Karena bercirikan nanti di kata-katanya. Next selanjutnya nih kita akan lihat ini.
Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Pertama, kalau peraturan misalnya kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Lebih ke arah situ ya keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya terkait kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Silakan Pak. Masya Allah. Selamat datang dari dinas. Kemudian jangan berlari di kelas ataupun koridor. Itu tentang keselamatan atau keamanan. Ini yang membedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Next selanjutnya. Masuk ya. Kita rada-rada ini nggak apa-apa, rada-rada gabut dikit. Nanti selebihnya sih saya berkeyakinan gini, Bapak dan Ibu sekalian, ada waktu ataupun ada tempat yang efektif kalau kita untuk saling sharing. Yang saya sudah rasakan ya, biasanya jam istirahat ataupun jam pulang ataupun jam ketika memang kita sedang berkumpul di kantor. Itu tuh ada momen khusus, kadang kita bisa sharing, bisa walaupun sambil bercanda segala macam, tapi ada edisi seriusnya tuh. Misalnya bahas anak di kelas ini nih gimana. Nanti teman-teman komen apa ngasih ini kan, ngasih solusi juga. Oh iya gini. Akhirnya jadi wadah juga kita untuk saling terbuka, kemudian saling karena ada beberapa kejadianku saling ini juga lebih ke internal kita ya. Yang sudah saya dapatkan di teman-teman juga kan angkatan 7 saya itu terdiri dari guru SD, SMP dan SMA, SMK. Jadi posisinya kalau tidak dimulai dari diri sendiri, menyadari bahwa karena kita sekali lagi bukan orang yang serba bisa, orang yang luar biasa, bukan. Jadi kalau memang kita menyadari bahwa oh kita memang kurang nih, terutama misalnya kalau saya ngerasa misalnya kalau terkait curhatan, Bu Jini misalnya merasa mereka kurang di pelajaran matematika, maka dia akan merapat ke Bu Mamnun untuk sangat minta ajarin, kemudian ada itu tuh. Jadi posisinya memang selalu dijadikan tempat untuk kita saling sharing, terutama di ruangan kantor, makanya dimanfaatkan lah. Next. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini sudah pasti ya Bu ya. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan yang tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasarnya. Next selanjutnya. Ya, 5 posisi kontrol kita nih. Nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu ada di posisi mana. Ya, ini dia. Next. Jadi ada 5 posisi kontrol, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan sama-sama saling introspeksi sama saling evaluasi aja ya. Kita ada di posisi mana? Misal, guru sebagai penghukum. Ada status guru sebagai penghukum nih. Ciri-cirinya biasanya nih. Pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh kata-katanya gini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan kepalasanku. Ya misalnya, iya, hasilnya biasanya gitu, efeknya membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Pertama, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi udah nganggapnya lah, udah gurunya ini kan. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Bapak dan Ibu rasakan, pokoknya kalau yang kita omel, bentak-bentak segala macam, pasti dia akan terus berbuat lagi. Malah mancing-mancing biar gurunya ngomel lagi. Ini ketika kita posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol kita adalah membuat orang merasa bersalah. Guru berbuatnya biasanya berceramah nih, seharusnya kamu tuh seperti ini, ibu tuh kecewa ngeliat kamu. Bikin anak-anak tuh tergugah, ngerasa bersalah tuh anak tadinya merungkut aja, kebojokan akhirnya
Terus kemudian gurunya berkata, ya itu, kamu seharusnya sudah tahu ibu, lalu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres melihat kamu, gitu misalnya. Nah, itu, iya hasilnya itu biasanya menyembunyikan atau menyangkal, terakhir juga berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya posisinya memang guru di posisi pembuat merasa bersalah itu ada ikatan juga sama anak terkait itu ya. Terkait memang kita berusaha bagaimana anak menyadari bahwa yang dilakukan itu bikin orang tuanya, bikin gurunya sedih, bikin gurunya juga stres, bikin gurunya juga nggak semangat gitu. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu, biasanya tuh ujungnya finally akhirnya murid akan berkata seperti itu. Kemudian dampaknya malah ada dampak kurang baik, murid merasa rendah diri terkait sering mungkin membuat sering kesalahan, membuat sering gurunya sedih, ya gitu. Kemudian ada juga posisi kontrol yang selanjutnya adalah teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya ayolah lakukan demi ibu, misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu apa nih? Ingat tidak ibu pernah bantu apa gitu? Wah, pokoknya ini statusnya kita memposisikan sebagai teman. Biasanya akan menjadi efek ketergantungan ke kita nih, ke guru. Bisa jadi muridnya nempel baik, atau kalau nggak disamperin gurunya kagak mau nulis gitu. Iya. Iya. Betul, pokoknya ada setiap posisi kontrol ini ada positif dan negatifnya. Cuma kita akan lihat persentase positifnya lebih mana, gitu. Banyakkan mana. Pasti di semua posisi kontrol ini akan ada positif negatif, tidak ada yang sempurna. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena itu tadi karena udah dianggap bestie, best friend, ya udah jadi gitu. Kadang ini ya negatifnya gitu, jadi tidak ada lagi batasan antara guru dan murid, dianggapnya memang teman. Hati-hati, kita memang rada berhati-hati terkait memposisikan sebagai teman. Mungkin untuk momen-momen tertentu bisa terjadi. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pemantau. Biasanya ini yang jadi penegak disiplin, misalnya anak melanggar peraturan. Jadi dia mah udah tinggal ngeliatin aja. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Kamu tahu juga konsekuensinya apa? Ya, lakukan. Tidak ada judulnya lagi tawar-menawar ya. Memang dia cukup mantau terkait peraturan yang sudah dilaksanakan oleh anak. Terus kemudian terakhir adalah manajer, ini yang pakai komplit ya. Jadi posisinya dia dari mulai mengidentifikasi kesalahan apa yang diperbuat oleh anak, kemudian juga menanyakan ke anak terkait apa yang menjadi penyebabnya, sampai dia mengajukan solusi untuk permasalahannya. Next, lanjut. Iya, kenapa? Iya, kalau untuk mentreatment orang yang terlambat aja kan kita pasti beda-beda nih ya. Iya, ada yang langsung dihukum, ada Kamu dari mana? ada yang tanpa menanyakan alasannya dulu langsung dihukum, ada yang nanyain alasan tapi bodo amat, pokoknya kamu terlambat aja. Bukannya dari dulu macet cepatan itu. Oh iya benar. Betul. Ya, selanjutnya yang terakhir nih alhamdulillah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah urutan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru ketika mendapatkan kasus yang terjadi pada siswanya, atau berusaha untuk bagaimana memposisikan ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada di segitiga restitusi. Contoh misalnya segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, itu guru berkata nih, contohnya misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini jadi ketika melakukan kesalahan bukan lagi menjatuhkan anak, tapi menstabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan emang sih kalau dalam teori mungkin ya seperti ini, tapi dalam pelaksanaan biasanya kan kita mah anak kesalahan ya, bukan menstabilkan kembali. Kadang-kadang mungkin apa yang kita lakukan malah menjatuhkan dia lebih dalam gitu. Mungkin di apa bentukan sikap segala macam dia tidak nampakkan, tapi bisa jadi dia menyimpan dalam hati. Itu yang lebih parah, lebih dalam. Next, selanjutnya urutan kedua untuk setelah menstabilkan identitas adalah validasi kebutuhan. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya. Ini berusaha mencari kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa. Misalnya ada dua orang ribut nih, lagi main basket, tiba-tiba yang satu tali ininya kancingnya putus gara-gara nggak sengaja ya. Nangislah yang kancingnya putus tuh. Kemudian kita tanya kebutuhan terkait ini ya. Pokoknya yang kancingnya putus cuma minta, Pak saya mau ini minta pasangin kancing. Kalau enggak atau saya domelin ke rumah, misalnya kancingnya pada copot. Nah, kita akan cek kebutuhan si yang putus itu, yang putus berarti tanggung jawab. Bagaimana caranya itu biar kancingnya terpasang kembali. Nah, kalau dia bingung, saya nggak bisa menjahit, peralatan jahitnya juga nggak ada. Nah, kita juga tawarkan solusi yang lain terkait itu. Misalnya kita cariin benang sama ini, kalaupun nggak bisa diajarin, kalaupun nggak bisa juga, ya terakhir adalah dikerjain. Iya. Ini untuk validasi kebutuhan. Karena biasanya kalau untuk di SD mah terkait yang ini bisa diselesaikan langsung di TKP. Minimal mereka ketika pulang sekolah tidak ada lagi kelanjutan dari permasalahan yang mereka hadapi. Kalau untuk SMA, SMP kan yang ada itu. Next, selanjutnya. Ini terakhir untuk segitiga restitusi, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas. Tadi kembali kita ingatkan terkait aturan atau keyakinan kelas kita. Yang ini terkait kita mengulang kembali apa yang menjadi aturan dan konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika mereka berbuat kesalahan. Next, selanjutnya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, enggak, itu ya satu modul 6 pelajaran. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi kita sudah minimal ya mengetahui bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan setiap harinya ini ada kaitan tentang pembentukan budaya positif di sekolah. Maka setelah ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama membuat apa yang dimaksud ya. Oh no. Sampai lupa. Ya, oke. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita akan membuat yang namanya peraturan sekolah terkait pembiasaan budaya positif di sekolah. Jadi nanti saran dari Bapak dan Ibu sekalian, apa-apa yang akan kita terapkan untuk mungkin awalan urgensi kita adalah tentang sikap dan tingkah laku anak di sekolah. Karena sekali lagi kalau dari sekolah kan tanggung jawab kita nih, setidaknya tanggung jawab kita memang 75% sisanya adanya di rumah sih, di rumah dan lingkungan. Cuma kan kita turut andil di angka 25%-nya ini. Maka kita usahakan jadi 25% ini setidaknya mereka sudah punya ada pegangan terkait budaya positif ataupun apa yang mereka harus lakukan
berbuat baik di sekolah. Nanti mungkin minta saran juga dari UD, dari kepala sekolah dan juga teman-teman sekalian untuk urgensinya apa yang harus kita terapkan terkait pembudayaan memulai budaya positif di sekolah. Pak Toha, kemarin ada usulan? Oh iya, lainnya dulu. Ya, jadi kemarin sudah ada obrolan bahwa kita akan menerapkan beberapa item peraturan dengan berbarengan dengan konsekuensinya. Jadi kita misalnya mereka misal ngomong kasar atau ngomong kasar, jorok, pokoknya itu tuh selevel itu ya, dari mulai jaga lisan lah. Mereka nggak bisa jaga lisan dengan baik, konsekuensinya apa? Terus mereka misalnya ya buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Itu tuh. Nah, nggak bawa tempat makanan atau tempat minuman sendiri, konsekuensinya apa? Ini yang akan kita paling nggak kita hasilkan lah hari ini. Terus kemudian setelah selesai kita sosialisasikan mulai besok ke anak-anak. Iya, itu. Jadi konsekuensinya yang kita putusin hari ini, misalnya ada 5 item. Kalau misalnya jangan banyak-banyak, tapi sudah bisa mencakup secara keseluruhan gitu. 5 item ini kita sepakati, kemudian kita sosialisasi. Taruhlah selama sepekan ini nih, nanti sepekan ke depan kita sosialisasikan terkait itu. Bisa jadi semua aturan atau konsekuensinya kita tempel di semua bagian kelas, di kelas, kemudian nanti di ruang-ruang terbuka, kantin, ya. Kita mulai diskusinya. Atau ada yang dimulai dengan usulan. Silakan, Gubernur. Baik. Ini masalah sanisek ya. Sebenarnya ini salah sekali sanisek kunci ya. Bukan saya untuk sebentar makanya Nur kunci jangan jauh-jauh ya. Soalnya ini kalau ketahuan ini dikunci udah salah benar. Cuma saya untuk meringankan ke si Nur juga karena ini ya yang nomor 1. Makanya Nur cobalah yang ini di sini nanti dipakai ya Allah. Nah kalau bisa mah Pak Faisal tolongnya untuk kelas 6 lah barangkali. Laki-laki bikin untuk membersihkannya dibikin jadwal, terus ditempel di situ. Ini yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini. Jadi ini merasa memiliki dia. Kalau si Nur yang bersihin lah, biarin ada yang bersihin ini. Tapi kalau dia yang bersihin, mungkin awas lu, gua capek nih ngebersihinnya. Nah minimal punya rasa tanggung jawab. Begitupun juga Bapak Ibu di dalam kelas juga barangkali, atau di tempat itu Pak Cal di panggung juga. Untuk kelas, mungkin bisa kelas 1A, kelas 6A di sini, 6B di sana, terus di musola juga tolong, di musola juga pada, bukan maaf ya nggak bersih lah gitu. Untuk 6C-nya di musola dibikin jadwal aja gitu. Terus nanti kelas 5-nya dibagi-bagi gitu Pak Faisal. Untuk itu ya barangkali untuk kebersihan ya, supaya anak mempunyai rasa tanggung jawab. Coba kalau bukan dia yang bersihin, biarin aja, tangan sakit kotor juga. Tapi kalau dia bersihin, awas lu, gua yang bersihin nih, jangan kotor, kaki jangan harus bersih. Itu ya, 1. Oke, yang lain. Iya, alhamdulillah tadi masukan dari Bude terkait. Saya minta itu aja iya. yang musola, sanisek, WC ada 2 sama panggung. Kita yang lainnya mana? Berarti posisinya ini kita jadwalkan piket di beberapa fasilitas sekolah ya. Kecil ada ya. Termasuk itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatisah Mufidah Syakira dari kelas 6A. Kami telah membuat kesepakatan di kelas kami. Semoga kelas kami makin disiplin dan semakin bersih demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Maulia Persada. Saya dari kelas 6A. Alhamdulillah kelas kami telah membuat kesepakatan kelas. Semoga kedepannya lebih baik.
lebih bersih, lebih rajin, dan lebih giat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ilham, ketua kelas dari 6A. Kelas kami telah membuat kesepakatan. Semoga kelas kami akan lebih baik dan SD Sepatan 1 lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hairunisa. Saya salah satu guru SD Sepatan 1. Sebagai guru, saya mendukung penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Sepatan 1. Harapannya semoga SDN Sepatan 1 lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.